Hai, perkenalkan nama saya Nuning Wulandari dengan NPM 120049 dari program studi D3 Fisioterapi Politeknik Kesehatan Hermina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit Parkinson dan intervensi dari fisioterapi pada penyakit Parkinson. Lalu apa sih penyakit Parkinson itu? Nah, penyakit Parkinson adalah salah satu penyakit saraf yang bersifat degeneratif, yang dimana semakin lama semakin memburuk. Nah, itu biasanya terjadi pada orang lansia atau disebut juga dengan geriatri. Nah, dia ini bisa mengganggu keseimbangan, terus juga bisa menimbulkan gerakan-gerakan yang tidak diinginkan, misalnya seperti tremor. Lalu apa sih etiologi dari penyakit Parkinson? Etiologi dari penyakit Parkinson itu adalah kehilangan neuron di substansia nigra yang berfungsi sebagai produksi dopamin. Jadi penyakit Parkinson itu terjadi karena kurangnya kadar dopamin pada seseorang atau pada lansia. Fungsi dari dopamin, nah dopamin itu merupakan neurotransmitter yang mentransmisikan sinyal dari satu sel saraf ke sel saraf yang lainnya. Lalu bagaimana sih patofisiologi dari penyakit Parkinson itu terjadi? Nah, yang pertama itu dia ada cerebral cortex, dia itu berfungsi untuk mengirimkan impuls ke basal ganglia. Lalu yang kedua itu ada basal ganglia. Nah, dia ini mengirim impuls balik ke cerebral cortex. Lalu yang ketiga itu cerebral cortex akan mengirimkan perintah ke spinal cord. Lalu spinal cord akan mengirimkan perintah ke muscle, lalu setelah itu akan terjadi pergerakan. Nah, hal ini tuh terjadi pada orang normal, tapi ketika pada orang yang terkena Parkinson, karena kadar dopaminnya dia mati atau menurun, sehingga menyebabkan proses pengiriman sinyal ini yang seharusnya dari basal ganglia ini ke korteks ini terjadi pada orang normal, tapi pada Parkinson dia tidak terjadi. Lalu apa saja faktor risiko dari penyakit Parkinson ini? Yang pertama itu ada usia, di mana usia di atas 60 tahun itu bisa berisiko untuk terkena Parkinson. Lalu ada jenis kelamin, dia laki-laki sebesar 50% akan memiliki faktor risiko untuk terkena Parkinson. Lalu ada lagi mengkonsumsi obat-obatan seperti heroin, lalu ada faktor genetik atau riwayat keluarga, misalnya ada riwayat keluarga yang mempunyai penyakit Parkinson, nah kemungkinan akan menurun nih ke keturunannya. Lalu ada juga seperti head trauma gitu, misalnya terjadi benturan atau kecelakaan di bagian kepala. Bagaimana sih tanda dan gejala dari penyakit Parkinson ini? Yang pertama itu kita bisa lihat adanya tremor, misalnya dalam keadaan diam maupun dalam keadaan melakukan gerakan. Lalu yang kedua itu kita lihat nih posturnya. Biasanya orang yang memiliki penyakit Parkinson, dia memiliki postur misalnya kepalanya itu posturnya itu forward head, lalu juga dengan kurva kifosis, condong kifosis, lalu juga dia pada gerakan misalnya berjalan itu dia memiliki shuffling gait, lalu juga memiliki langkah-langkah kecil, lalu biasanya pada orang Parkinson itu dia terdapat rigiditas. Pada penyakit Parkinson sendiri memiliki 5 tahapan. Nah, tahapan pertama itu dia munculnya tremor yang bisa dibilang ringan dan biasanya gejala baru muncul pada salah satu sisi tubuh saja. Lalu untuk yang kedua itu dia mulai muncul tremor, rigiditas, dan gejala lain mulai menyerang dua sisi tubuh. Dan juga mulai muncul kesulitan dan bicara. Lalu yang ketiga itu dia mulai kehilangan balance dan slow of movement diikuti dengan meningkatnya insiden jatuh. Lalu di tahap keempat di mana seseorang sudah membutuhkan bantuan dalam melakukan ADL atau activity daily living. Lalu yang kelima itu sudah mengalami kesulitan bergerak, mungkin menggunakan kursi roda dan munculnya halusinasi dan delusi. Apa saja sih peran fisioterapi pada penyakit Parkinson ini? Yang pertama itu kita bisa memperbaiki posturnya, lalu kita bisa melatih keseimbangannya atau balance-nya, lalu habis itu kita bisa juga melatih kinerja dari jantung parunya untuk mempersehat atau mempertahankan. Lalu kita juga bisa melatih fleksibilitasnya agar tidak terjadi keterbatasan ROM, atau kita juga bisa meningkatkan ROM si klien tersebut.
Untuk pemeriksaan fisioterapi apa sih yang bisa dilakuin? Yang pertama itu kita bisa melihat cara datang pasien, lalu kita bisa melihat postur pasien, lalu kita bisa melihat resting tremor pasien, lalu kita juga melakukan pemeriksaan keseimbangan, lalu pemeriksaan koordinasi, pemeriksaan bradykinesia, rigiditas, tremor, dan juga yang terakhir itu ada pemeriksaan pola jalan. Dan di video selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana tes-tes itu dilakukan oleh si fisioterapi. Di video kali ini tuh dia kasusnya Nyonya Y datang ke fisioterapi dengan keluhan kesulitan berjalan, lalu juga terjadi tremor. Itu udah terjadi itu sekitar 3 bulan yang lalu. Dan di sini pasiennya itu adalah teman saya. Bisa kenalan dulu. Hai, nama saya Nida Fauzia. Oke. Tunggu ya. Lihat infeksi pada saat pasien datang, kita perhatikan postur dan juga cara jalannya. Bisa kita lihat pada tadi pasien datang itu dia memiliki postur yang kifosis, lalu juga memiliki kepala yang forward head, di pola jalannya juga terdapat shuffling gait dan juga perlahan, dan juga kita bisa melihat di situ terdapat tremor pada bagian tangannya. Lalu hal yang pertama kali kita lakukan adalah anamnesis, di mana kita menanyakan ke pasien, tapi diperhatikan kalau misalnya pasiennya kooperatif kita bisa menanyakan ke pasien, kalau misalnya pasiennya tidak kooperatif kita tanyakan ke keluarga. Sebelum menanyakan ke pasien kita perkenalkan diri dulu. Halo, selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Nening Landari, saya fisioterapis yang menjaga di pagi hari ini. Sebelumnya konfirmasi dulu, namanya siapa Ibu? Nida Fauzia. Nida Fauzia. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan dulu ya Bu ya, izin ya Ibu ya. Yang pertama itu, pertama kali Ibu merasakan ada tanda-tanda gejala sulit berjalan sama tremor tuh getar ya Bu ya tangannya kayak gitu. Kapan nih? 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Oke, sebelumnya Ibu pernah jatuh? Tidak. Nggak pernah jatuh? Oke. Lalu Ibu bisa ngelakuin hal-hal tertentu nggak? Misalnya Ibu pengen naik tangga secara mandiri, seperti itu. Nggak bisa. Jadi dibantu sama siapa Ibu? Dibantu sama keluarga. Oke. Tes yang pertama kali bisa dilakukan adalah bradykinesia test. Itu yang pertama itu ada finger tapping, lalu ada pronasi supinasi pada bagian tangan, lalu ada heel tapping, lalu ada first open and close, lalu ada juga toe tapping. Oke, tes yang pertama dari bradykinesia adalah finger tapping. Jadi kita berikan penjelasan ke ibunya. Ibu nanti untuk yang pertama itu gerakan seperti ini, bisa dicontoh. 1, membuka, menutup, membuka, menutup. Nanti saya minta untuk cepetin gerakannya, Ibu cepetin kayak gini. Oke. Lalu kita perhatikan, Ibu mulai 1, 2, 3. Lebih cepat. Bismillah. Nah, jika terjadi slow dari pergerakannya ini, makin lama makin slow, bisa dipastikan kalau hasil dari bradykinesia tes finger tapping ini positif. Kedua itu adalah pronasi supinasi. Jadi posisinya tangannya seperti ini, Ibu bisa dicontoh gini, lalu begini, dilakukan secara cepat. Nah, nanti hasilnya sama. Kalau misalnya terjadi pergerakannya itu lama saat kita sudah cepat, nah bisa dipastikan itu hasilnya positif. Ya Ibu, bisa dimulai 1, 2, 3 mulai. Oke, lebih cepat. Oke, sekarang positif. Ketiga itu adalah open close. Jadi gerakannya adalah seperti ini. Ibu gerakannya seperti ini. Pegang, lemas. Nah, sama indikasinya kalau misalnya terjadi pelambatan gerakan saat kita nyuruh gerakannya untuk cepat, bisa dipastikan hasilnya adalah positif. Ayo, 1, 2, 3. Buka, tutup lebih cepat. Yang keempat itu ada heel tapping. Jadi kita posisikan pasiennya untuk duduk, lalu nanti gerakannya itu semuanya mentus kayak gini. Nah, hasilnya positif jika si pasien kita minta untuk gerakannya lebih cepat, dia terjadi perlambatan gerakan. Oke. Jadi sekarang gerakannya kayak gini Bu, ya kayak gitu. Oke, coba dicepetin Ibu, cepat, lebih cepat. Siap sih. Itu ada circle wrist maneuver, itu yang pertama. Kita minta pasien untuk posisinya relax, lalu kita berikan tok tangan. Jadi itu karena bagian tangan, kita berikan tok tangan di sini.
Lalu nanti pasien menggerakkan di bagian tangan kanan ini, pasien menggerakkan tangannya berputar, tapi kita minta pasien untuk melakukan gerakan tepukan di bagian kiri. Jadi kayak gini. Nanti gerakannya gini ya Bu. Jika saat melakukan gerakan tepukan dan juga gerakan memutar tangan, pasien terdapat tahanan di bagian tangan. Oke, yang pertama itu kita berikan top tangan, lalu minta ibu yang gerakan. Coba ibu gerakin. Di tap gini. Lebih yang cepat aja begini. Nah kayak gitu. Oke, coba ibu gerakin tangan ini. Oke, lebih cepat. Oke, lebih cepat. Nah ini ditahan, gitu gerakan. Oke, hasilnya positif jika ketika melakukan gerakan ini ditepuk, lalu juga kita melakukan gerakan memutar bagian wristnya, itu seperti ada tahanan. Nah itu bisa dipastikan hasil positif. Yang kelima itu ada toe tapping. Jadi kita posisikan pasien ini duduk juga, lalu minta pasien untuk menggerak dimana makin lama harus makin cepat, dan ketika kita minta cepat pasien ini mengalami perlambatan gerakan, nah itu bisa dipastikan hasil positif. Ayo Bu, 1, 2, 3, cepat, lebih cepat, hasil positif. Kedua itu bagian lower extremity, sama kita berikan juga tepangan di sini. Lalu nanti kita putar bagian ankle-nya sambil si pasien minta untuk menepuk. Oke? Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, ayo Bu, ditepuk kayak tadi. No, seperti ini. Oke? 1, 2, 3. Jika terdapat penahanan seperti ini pada bagian kita memutar bagian ankle-nya, nah itu bisa dipastikan hasilnya positif. Yang ketiga itu ada pemeriksaan tremor. Nah, pemeriksaan tremor ini kita lakukan, yang pertama itu ada resting tremor. Jadi pada saat istirahat, si pasiennya ini tidak melakukan apa-apa, terjadi tremor seperti ini. Nah, itu bisa dihasilkan pada pemeriksaan resting tremor itu pasien positif. Lalu ada postural tremor, jadi kita minta pasien ini untuk mengangkat kedua tangannya. Jika saat mengangkat kedua tangannya terdapat tremor, nah itu bisa dipastikan hasil positif. Ayo Bu, 1, 2, 3, angkat tangannya ke atas terus. Iya, oke. Hasilnya ada tremor, berarti hasil positif. Tes yang keempat itu ada balance, jadi kita minta pasien untuk berpegang seperti ini tangannya, lalu minta untuk berdiri. Nah, ketika ada seperti goyang-goyang itu, nah kemungkinan hasil interpretasinya itu positif karena pasien memiliki risiko jatuh yang ya, 1, 2, 3, tangannya seperti ini. Ya, sekarang berdiri coba. Oke, nah ini ada goyang-goyang batas 100. Berikutnya ada tes pola jalan. Jadi pada pasien Parkinson biasanya dia memiliki shuffling gait dengan langkah yang kecil-kecil namun cepat. Oke Ibu, coba jalan 1, 2, 3 mulai. Nah ini bisa dihasilkan bahwa hasilnya positif ya. Berikutnya ada full test for balance. Nah itu posisinya harus ada dinding untuk menopang kita fisioterapi, karena nanti pasiennya jadi akan ditarik ke belakang. Nah interpretasinya ketika pada pasien normal itu pasien bisa mempertahankan posisinya atau bisa mengembalikan balance-nya dalam hitungan 1 atau 2 langkah. Nah pada pasien Parkinson biasanya dia akan mengalami lebih dari 2 langkah, dan itu membuktikan bahwa pasien ini mengalami gangguan pada balance. Jadi gini, Ibu, nanti saya tahan ke belakang, Ibu nggak usah takut. Kita lakukan tes balance ya Bu ya, oke? Pertama kita cari ini dinding dulu, sini nih dindingnya. Itu dipastikan hasilnya positif. Intervensi yang pertama itu adalah koreksi postur. Ini dilakukan sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Jadi caranya itu kita cari dinding, lalu nanti kita untuk si pasien ini nempel di dinding. Kayak gitu. Jadi pertama itu kita sejajarkan pasien ke dinding, lalu habis itu minta pasien untuk berdiri tegak dan menempel pada dinding. Lalu kita minta untuk bahunya ini menempel ke dinding dengan posisi kepala yang tegak. Nah,
Kita bisa juga pakai buntelan atau bola kain untuk mempermudah. Kalau itu diperlukan ya. 1, 2, 3. Kira-kira kayak gini ditahan sampai dengan 10 sampai dengan 15 menit. Dah. Berikutnya ada untuk latihan keseimbangan, itu kita bisa minta pasien untuk berdiri sambil dengan menutup mata, lalu minta pasien untuk berdiri sekitar 30 detik. Ibu sekarang kayak tesnya tadi, ibu berdiri, matanya ditutup tapi tangannya kayak gini, ditahan selama 30 detik. Oke? Jika pasien sudah mampu dari 30 detik, lalu kita tingkatkan lagi. Untuk latihan koordinasinya, kita bisa minta pasien untuk latihan senam otak. Itu bisa kita kasih juga untuk di rumah, latihan di rumah. Ini bisa kita praktekkan secara mandiri, jadi pasien yang ngikutin kita. Lalu bisa juga kita kasih YouTube seperti ini. Gerakannya kira-kira sama seperti ini, dimana mengandung latihan untuk koordinasi seperti itu. Ibu bisa diikutin nggak ya seperti ini? Ayo ikutin saya. 1, 2, 3 seperti ini. Lalu digantian seperti ini. Lagi seperti itu. Jadi antara tangan kanan dan kiri itu harus berbeda gerakan dan dilakukan secara bergantian untuk melatih koordinasi si pasien ini. Lalu yang terakhir itu ada kita latih untuk pola jalan, karena si pasien ini saat jalan juga bungkuk, jadi kita ingatkan untuk ayo ibu posturnya diperbaiki. Set. Lalu kita latihan jalan dengan mencontohkan gerakan jalannya sambil kita pegang. Kalau misalnya pasien ini ada risiko jatuh tinggi. Ayo 1, 2, 3. Kenapa? Lalu ditukar sebelahnya. Lalu jalan. Iya, oke. Sebelahnya lagi. Oke, lagi. Video yang bisa saya berikan semoga bermanfaat untuk orang di luar sana. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga untuk pasien saya Nida Fauzia, dan sampai jumpa.